Anak-anak Ibu, hari ini kita belajar tentang makhluk hidup. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau mengabsen satu-satu namanya ya. Tia, Eka, Mia, Nina, Lia, Cici. Oke, baiklah. Semuanya hadir kan? Sekarang kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan hidupnya. Jenis-jenis makhluk hidup yaitu yang pertama manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bergerak, bernapas, tumbuh, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, makan, dan minum. Bergerak itu misalnya dia bergerak di bagian, maksudnya menggerakkan bagian tubuhnya. Seperti pohon kan ketika dia terkena angin dia kan bergoyang-goyang, dan manusia dan hewan ketika dia ingin melakukan sesuatu kan dia bergerak ke sana kemari. Dan yang kedua itu bernapas. Bernapas adalah proses pengembalian oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Contohnya manusia bernapas dengan paru-paru, yang kedua ikan bernapas dengan insang, yang ketiga tumbuhan bernapas dengan pori-pori. Mulai dari kecil, dewasa, dan tua. Contohnya nih seperti pada hewan, seperti ayam, dia dimulai dari telur, anak ayam, dan menjadi ayam dewasa seperti induknya. Dan tumbuhan dimulai dari biji, kecambah, tanaman muda, dan tanaman dewasa. Dan yang ketiga yaitu tentang pada manusia. Manusia dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Yang keempat itu peka terhadap rangsangan. Reaksi ini tumbuh jika ada rangsangan dari lingkungannya, misalnya lingkungan panas, dingin, gas, dan lain-lain. Contohnya, daun putri malu ketika disentuh, dia akan meniupkan daunnya. Dan keong, ketika kita sentuh keong, dia akan masuk ke cangkangnya. Dan yang ketiga itu matahari. Ketika siang hari, matahari akan cerah dan menyinar. Yang ketiga itu matahari. Di siang hari matahari akan cerah dan membuat hari-hari menjadi terang. Yang kelima yaitu peka perkembangan biak. Proses di mana makhluk hidup bertambah banyak agar tidak punah. Misalnya melahirkan itu contohnya manusia, sapi, kuda, kelinci, kucing, dan lain-lain. Yang bertelur itu misalnya ayam, ular, cicak, bebek, dan sebagainya. Yang keenam itu memerlukan makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan makhluk hidup. Fungsi makanan itu menghasilkan energi, pertumbuhan, dan minum berfungsi untuk zat pelarut dalam tubuh. Contohnya nih seperti tumbuhan, dia makan dan minum itu menggunakan fotosintesis. Dan hewan itu seperti sapi, dia akan memakan rumput. Manusia, dia akan makan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketujuh itu adaptasi. Adaptasi adalah makhluk hidup untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya. Contohnya, ketika manusia terkena sinar matahari, dia akan mengeluarkan cairan dari tubuhnya. Yang kedua itu hewan, seperti bunglon. Ketika dia lari ke suatu tempat, dia akan menyesuaikan warnanya. Dan yang ketiga itu tentang tumbuhan. Baiklah anak-anak, sekian dari pembelajaran kita. Tugas kalian di rumah yaitu bernapas adalah proses pengembalian oksigen dari dalam tubuh ke lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Contohnya manusia bernapas dengan paru-paru. Seperti pada gambar kan, suatu anak bernapas menggunakan paru-paru. Yang kedua itu tentang hewan, misalnya ikan bernapas menggunakan insang. Yang ketiga itu tumbuhan bernapas dengan pori-pori. Yang kedua itu tentang ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak. Misalnya nih, kan ada nih anak-anak yang bergerak berlari-lari. Bergerak itu adalah menggerakkan anggota tubuh atau organ tubuh untuk berpindah tempat. Misalnya seperti manusia berpindah tempat. Hewan, tumbuhan juga ketika dia terkena angin dia akan bergerak. Yang ketiga itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan berkembang, yaitu mulai dari kecil hingga besar seperti gambar ini. Contohnya itu seperti anak ayam, dia mulai dari telur anak ayam dan menjadi ayam dewasa seperti induknya. Yang kedua itu tumbuhan mulai dari biji, kecambah, tanaman muda dan tanaman dewasa. Dan seperti manusia ini, dia bertumbuh dari bayi, anak-anak,
remaja, dewasa, dan lansia. Berkembang biak, misalnya nih, proses di mana makhluk hidup bertambah banyak agar tidak punah. Misalnya, melahirkan yaitu manusia, sapi, kuda, kambing, dan lainnya. Yang kedua itu tentang makhluk hidup yang bertelur. Misalnya seperti ini ayam, ada cecak, ada bebek, dan lain-lainnya. Dan yang selanjutnya itu membutuhkan nutrisi. Membutuhkan nutrisi itu yaitu membutuhkan makanan dan minuman. Makanan dan minum itu adalah kebutuhan makhluk hidup yang berfungsi untuk seperti makanan menghasilkan energi, pertumbuhan, zat pelarut, dan lain-lainnya. Dan contohnya itu seperti hewan, dia memerlukan rumput untuk makan seperti sapi. Dan yang kedua itu seperti tumbuhan, dia akan melakukan fotosintesis. Dan yang ketujuh itu adaptasi. Adaptasi adalah makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya seperti manusia, dia akan mengeluarkan cairan saat panas, dan seperti hewan bunglon, dia akan menyesuaikan warnanya ketika dia berada di suatu warna lain. Seperti bunglon, dia akan menyesuaikan dirinya ketika dia berada di suatu tempat. Baiklah anak-anak, sekian dari pembelajaran kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum ibu menutup pembelajaran kita, alangkah baiknya anak ibu berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.